Penolakan korban penganiayaan Dwi Ayu Darmawati untuk mengantarkan makanan ke kamar anak bosnya, yakni George Sugama Halim, menjadi awal mula kemarahan George hingga menyakiti korban. Dwi mengaku punya alasan tersendiri untuk menolak permintaan pelaku tersebut. Namun dirinya justru mendapat tindakan kekerasan serta hinaan saat menyampaikan penolakannya. Korban pun menyatakan sudah membuat perjanjian dengan pihak keluarga untuk tidak mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Sebelumnya minta saya untuk nganterin ke kamar pribadinya, tapi di situ saya nolak karena pertama itu bukan tugas saya, terus itu juga kita udah bikin perjanjian sama keluarga, pihak keluarga untuk tinggal nganterin makanan si pelaku lagi ke kamar pribadinya, karena di situ juga dia ngomong kalau dia tuh saya orang miskin, terus babu kayak gitu juga, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin ke penjara, ini kebagusan, dia juga ngomong gitu. Jadi saya ngerasa kayak sakit hati, makanya saya nggak mau nganterin makanan lagi ke atas. Menindaklanjuti kasus penganiayaan karyawan oleh anak bos toko roti, selain proses hukum yang tengah berlangsung, korban Dwi Ayu ini juga menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Ia menceritakan kembali detik-detik kejadian saat ia dianiaya karena menolak permintaan tersangka untuk mengantarkan makanan ke kamarnya. Korban mengaku dilempari pelaku dengan sejumlah barang hingga dirinya terdesak. Ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA, habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku, terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Sementara Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Arilipali mengakui jika upaya penangkapan pelaku baru dilakukan setelah kasus penganiayaan tersebut viral. Kapolres bilang hal tersebut dilakukan karena pelaku sedang melakukan pengobatan alternatif di Sukabumi. Hal ini disampaikan saat Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari, terkait kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR mempertanyakan mengapa pelaku baru dapat ditangkap setelah kasus viral di media sosial. Padahal peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024. Pemeriksaan yang bersangkutan kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Ya. Namun yang bersangkutan dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena sudah kabur ke Sukabumi itu. Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya.